bertamu, berkunjung ke rumah seseorang pasti selalu dilakukan oleh manusia yang ketika dia berinteraksi dengan manusia satu dengan yang lainnya. Karena itu juga merupakan salah satu anjuran Rasulullah adalah dalam rangka mempererat silaturahmi, kemudian menimbulkan rasa cinta, menghilangkan segala rasa keegoisan. Makanya ketika bertamu pun misalnya ada adab-adab nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengetuk pintu maksimal 3 kali, kemudian jangan langsung berhadapan dengan depan pintu rumah tersebut. Mengetuk pintu itu dari samping. Ketika tidak ada sautan sang penghuni rumah, sudah 3 kali itu gitu ya, maka kita meninggalkan rumah tersebut. Kita bisa kembali lagi hari berikutnya atau waktu yang kedepannya. Maka saya jangan memaksakan kita untuk berkunjung. Bisa jadi sang tuan rumah memang belum siap atau dalam kondisi dia tidak lagi sehat atau lagi fit. Maka dia perlu istirahat. Yang kedua, ketika kita bertamu gitu ya, kita misalnya sang tuan rumah ketika dia menjawab salam, waalaikumsalam gitu ya, dia bertanya siapa itu, maka adab yang kedua, maka memperkenalkan diri dia gitu ya. Siapa itu? Saya Noviana misalnya gitu ya, memperkenalkan diri dia. Jangan saya dengan jawaban seperti itu atau aku atau ku gitu ya. Maka perkenalkan nama diri kita. Kenapa demikian? Supaya sang tuan rumah gitu ya, sang penghuni rumah tahu siapakah tamu yang akan dikunjunginya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika walaupun sang tuan rumah sudah menjawab salam tersebut, maka kita sebagai tamu tidak boleh nyelonong masuk sebelum dipersilahkan untuk masuk dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Makanya misalnya ya kita tunggu sampai sang tuan rumah mempersilahkan kita masuk dan duduk. Maka yang ketiga adalah ketika kita sudah dipersilahkan masuk dan duduk, apa yang harus dilakukan? Yang keempat adalah kita gitu ya, ketika sang tamu gitu ya, tetap berpakaian rapi, sopan, kemudian duduk pun dengan cara yang sopan, pandangan tidak boleh jelalatan ke sana ke sini gitu ya. Atau saya tetap saja menjaga pandangan kita. Jangan berkomentar apapun terhadap isi penghuni rumah tersebut yang mungkin lagi berantakan atau mungkin lagi suasana tidak baik. Makalah kita sebagai tamu untuk menjadi bisu, buta, dan tuli gitu ya. Jangan menceritakan kondisi sang tuan rumah itu kepada orang lain ketika kita bertamu. Itu salah satu adabnya. Yang berikutnya, yang kelima gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ketika kita bertamu, sampaikanlah keperluan apa kita gitu ya. Ketika keperluan itu sudah selesai, maka kita segera berpamit pulang. Kenapa? Mungkin saya sang pemilik rumah atau penghuni rumah ada keperluan lain yang tidak enak untuk mengusir tamu tersebut, atau saya mempersilahkan tamu itu untuk pulang karena dia mungkin ada keperluan yang lainnya. Kemudian berikutnya yang keenam gitu ya. Apa itu gitu ya? Jangan istilahnya berkata-kata kasar atau berkata-kata yang tidak baik gitu ya, berkata yang lemah lembut, kemudian istilahnya dengan tidak nada yang tinggi gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya yang ketujuh adalah ketika sang tuan rumah mempersilahkan gitu ya hidangan, makanan atau minuman, maka kita sebagai tamu jangan diam saja atau dengan kata hanya iya tanpa menyentuh makanan atau minuman yang sudah disediakan. Karena apa? Itu merupakan bagian sedekah atau makanan yang terbaiknya yang telah diberikan oleh sang tuan rumah untuk memberikan rezeki atau sedekah kepada sang tamu tersebut. Maka kita sebagai tamu menghargainya adalah makan dan minumlah yang sudah disediakan. Ketika makanan jauh, maka ya minta tolong orang lain untuk mengambilnya. Maka makanlah yang paling dekat. Kalau jauh pun kita minta orang lain untuk mengambilnya. Kemudian yang selanjutnya sang tamu gitu ya, ketika keperluan sudah selesai, yaitu kita segera pulang. Dan istilahnya mengucapkan kembali assalamualaikum. Kemudian sang tuan rumah pun adabnya adalah menghantarkan sang tamu sampai ke depan pintu. Kemudian menerima tamu juga dengan wajah berseri-seri gitu ya. Jangan bernegatif thinking gitu ya, atau husnuzon. Jangan-jangan datang karena hutan, jangan-jangan datang karena hutan. Itu tidak boleh dilakukan kita sebagai seorang muslim untuk seuzon kepada saudara muslim yang lainnya.
Terima kasih.